Jadi kalau kita datang ke sini kan dasar konstruksi kurikulum kita apa? Ya, kita terikat dengan sistem kredit semester kan, SKS. Jadi dasar konstruksi kurikulum sejarah gereja Indonesia itu mengikat kita untuk mengambil mata kuliah ini, ya, sebagai mata kuliah pendukung proses nanti kita menjadi guru agama Katolik. Nah, mata kuliah ini mata kuliah pendukung, memang tidak dianggap mata kuliah utama pokok, tetapi diajarkan untuk mengingat peristiwa-peristiwa tentang proses ya yang terjadi di negara kita, tentang masuknya gereja di negara kita. Namun demikian ada beberapa prinsip dasar yang sering menjadi landasan dan merancang kurikulum sejarah gereja Indonesia. Yang pertama, konteks sejarah Indonesia. Ya, kurikulum sejarah gereja Indonesia harus mempertimbangkan konteks sejarah Indonesia secara keseluruhan. Jadi ada konteks ya. Ini mencakup periode kolonial, masa kemerdekaan, perkembangan sosial politik dan budaya serta peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah nasional yang mempengaruhi perkembangan gereja di Indonesia. Tadi udah saya sampaikan di awal. Yang menyimak ya. Yang ngantuk puji Tuhan kan dingin ya kan. Berarti saya jadi pendongeng ya. Yang kedua, perspektif kritis dan multidimensional. Jadi di situ ada proses kritisnya. Makanya saya udah mulai mengharapkan kalian malam hari ini berpikir tentang tulisan yang akan kalian buat. Kalau kalian mengarang tentang sejarah gereja orang kan susah. Sejarah gereja sendirilah. Ya. Sejarah gereja sendiri, stasinya. Kan ada stasi, misalnya stasi di Melawi kan. Ada di Mempawah, ada di ya mungkin dari Flores ya. Wah, dia kan pasti tahu kan. Sekarang mudah kok cari informasi, tinggal WA kan. Ya. Nah, kurikulum sejarah gereja Indonesia harus mendorong siswa atau peserta didik untuk memahami sejarah gereja dari berbagai perspektif, termasuk perspektif teologi, sosial, politik, dan budaya. Jadi, kalian nih belajar ini nanti ini, bukan hanya mendorong diri kalian, tapi mendorong siswa kalian itu untuk memahami perspektif teologisnya. Berat ya. Perspektif sosial. Ilmu sosial dasar. Ya. Makanya saya langsung larinya dikasih sejarah gereja nih. Lalu ada politik. Saya S2-nya ilmu politik dan budaya. Ya. Mengapa? Karena hal ini kemungkinan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran gereja dalam masyarakat. Anda misalnya nanti belum tentu Anda jadi guru. Misalnya Anda pulang kampung lalu jadi caleg, jadi dewan, jadi kepala desa, ya, kerja CU, jadi pedagang, oh boleh, tidak masalah, ya. Kata Bung Karno, preman, pria beriman. Masa tidak tahu preman, ya, preman, pria beriman, beri yang nyaman-nyaman ya. Padahal beriman itu, ya kan, berdoa dan berfirman kan. Kemudian perkembangan gereja lokal, ya jadi ini. Nah makanya nanti ada tugas akhir kalian itu, TA ya. Ya tugas akhir lah. Setiap mata kuliah itu kan harusnya memang sekarang diharapkan ada namanya tulisan yang kalian hasilkan. Nah makanya tulisan yang kalian hasilkan itu nanti harus bahasa kerennya itu dipamerkan di medsos ya. Ya ada bahasa kerennya itu, saya lupa. Kalau orang udah dapat itu di expose. Expose. Expose kurang, expose kan? Ya, Indonesia kan expose. Expose bahasa Indonesia. Ya kan? Di expose. Ya. Jadi di expose itu kalian memframing itu untuk memberikan pengetahuan ke orang. Makanya sekarang kalau kalian tidak bisa YouTube, tidak bisa TikTok, tidak bisa Snap, ya kan? Kemudian tidak bisa Facebook, Instagram ya sulit, gitu. Ya kan? Seberapa banyak pengetahuan yang kalian transfer itu tergantung dari penontonnya. Ya. Mengapa orang, mohon maaf misalnya kan, yang hanya memamerkan bra dan celana dalam itu lebih laris kan begitu? Ya itu tadi. Harus kalian sebagai katekis itu memahami. Mengapa orang suka nonton film porno?
Apa latar belakang sejarahnya itu? Kalian kan belajar sejarah nih, ya kan? Apa sebabnya dia berselingkuh? Wah, misalnya kalian jadi konselor, sejarahnya dari mana dia nih? Ya kalian kan bisa jadi bimbingan dan konselor gitu, ya kan? Jadi kalau belajar sejarah itu tidak hanya mengungkap sesuatu yang nampak, tetapi sesuatu yang tidak nampak. Makanya ada konteksnya di situ. Kemudian perkembangan gereja lokal, ya harus memperhatikan perkembangan gereja-gereja lokal di berbagai wilayah Indonesia, termasuk pembentukan gereja-gereja pertama, peran misionaris dan pendeta dalam penyebaran agama serta tantangan dan kontribusi gereja dalam konteks lokal masing-masing. Ya. Jadi itu implikasi sosial dan kemanusiaan. Jadi ada yang kalian tulis nanti itu, mengapa adanya stasi Santo Fransiskus misalnya di kampung kalian misalnya. Ya saya ambil contoh saya acak ya. Jadi kurikulum harus menyoroti peran gereja dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian. Ini menyakup keterlibatan gereja dalam pembangunan masyarakat, advokasi hak asasi manusia, penyebaran pendidikan, pelayanan kesehatan, dan respon terhadap berbagai isu sosial. Mengapa sekolah tinggi agama Katolik negeri ini bisa ya satu-satunya di Indonesia? Inilah dia, implikasi sosial dan kemanusiaan. Ada teori dulu. Kalau misalnya umat Katolik di Kalimantan Barat ini tidak ada guru agamanya, nanti bisa dibina jin dan setan. Itu isu sosialnya. Ya, latar belakangnya. Tapi kalian tidak tahu itu dulu waktu dialognya. Ya. Karena ada yang menyampaikan itu. Kalau tidak ada guru agama Katoliknya, waktu peristiwa 97 itu terjadi. Itu kan peristiwa sejarah. Implikasinya isu sosial. Karena yang banyak menjadi, mohon maaf misalnya, dia kembali ke budaya lama. Padahal dia beriman Katolik. Agamanya Katolik. Ya kan? Sampai bingung pastor kan? Mengapa terjadi seperti itu? Dia rajin ke gereja, tapi dia menjadi sadisme. Ya. Ya. Ya kan? Dia kembali ke budaya-budaya tradisi lokal. Ya. Padahal tradisi ngayau sudah ditinggalkan. Bukan dihapus, sudah ditinggalkan. Karena perjanjian lama sudah kita tinggalkan, kita perjanjian baru. Lah kalau kita dibaptis kan perjanjian baru, dulu perjanjian lama. Ya. Lah perjanjian baru itu kan membaptis orang yang disunat dan tidak disunat. Akibat Yesus wafat, bangkit, makanya kita mendapat yang namanya rahmat ilahi. Diangkat menjadi putra-putri Allah. Itu kan isu sosialnya di mana? Ada sejarahnya di situ ya, tetapi perspektifnya berbeda. Makanya ada inklusi kultural dan agama. Jadi kurikulum sejarah gereja Indonesia harus mengakui keragaman budaya dan agama di Indonesia. Agama di Indonesia banyak. Cuman yang diundangkan itu ada 6. Yang lain 200 kepercayaan, ya. Jadi nanti misalnya 20 tahun lagi ada agama, bukan agama baru ya. Kepercayaan menjadi agama itu hak negara. Dan negara harus menyediakan pendidikan agama itu. Nah, ini menyangkut penelusuran pengaruh budaya lokal dalam praktik-praktik keagamaan, interaksi antara agama-agama, serta upaya-upaya dialog antara agama. Jadi kita belajar sejarah gereja Indonesia itu bukan hanya belajar sejarah gereja, tetapi belajar interaksi sosial, ya. Kemudian penerapan prinsip-prinsip Kristiani. Lalu untuk kurikulum ini didasarkan pada nilai-nilai Kristen, penting untuk memperhatikan penerapan prinsip Kristiani dalam konteks sejarah gereja. Ini termasuk pemahaman tentang kasih, pengampunan, pelayanan, dan misi sebagai bagian integral dari perkembangan gereja di Indonesia. Ini terjadi ya, misalnya dengan kakek saya tuh. Kakek saya tidak mau ke gereja karena dia ikut, ya kan? Dia bilang dia udah membunuh orang waktu zaman PGRS. Lalu dia tidak lama tidak ke gereja tuh. Datang pastor melihat dia, ngapa tidak ke gereja? Sorry pastor, saya udah jadi pendosa nih, pembunuh. Oh enggak begitu, kamu kan ikut berjuang katanya. Dikasihkan namanya misi kasih. Kalau bapak kakek saya misalnya dia bilang, oh kau ini pembunuh oleh pastor waktu itu, ya dia tidak akan lagi jadi Katolik begitu. Ya kan? Bisa jadi saya tidak Katolik begitu. Jadi ada misi kasihnya gitu. Ya kan? Kalau saya cerita masalah orang, nanti orang bilang saya ngada-ngada. Ini sejarah kan? Sejarah. Ya. Artinya sejarah di situ. Jadi gereja itu
misi kasihnya terjadi. Jadi pastor katakan ya terima sakramen tobat saja. Kan kamu membela negara. Ya kan? Bukan salah kamu dalam artian secara sosialnya, tetapi secara dosa ya tetap berdosa. Kakek saya paham dosa lalu tidak mau datang ke gereja, jangankan ke gereja kan, jauh dia dari gereja. Setelah dilihat dia tidak pernah ke gereja lagi, ya pastor datang. Nah itulah tujuan kita menjadi katekis. Bukan kita yang menjauh dari gereja kan, kita melihat anak-anak kita, didik kita. Maka kalau jadi guru itu, anak yang tidak ke gereja, anak murid yang tidak ke gereja, harus ditanya. Itu sih dah dari dulu. Kami dari SD itu udah disuruh tanda tangan ke pastor. Ya, SD, SMP, SMA. Sampai kuliah. Kalau sekarang enggak tahu ya. Ya, ada yang masih dulu. Nah, kok itu menjadi menghilang begitu? Dulu saya senang, anak-anak datang, pastor tanda tangan, pastor tanda tangan begitu. Wah, semangat. Ya sekarang ya kan? Dulu enggak ada kalender liturgi tuh. Kita catat nih Injil berapa nih ya kan? Dengar ya kan? Sekarang jangan perhatian kan? Syukur-syukur datang ke gereja anak-anaknya. Nah, kemudian penggunaan sumber-sumber primer dan sekunder, kurikulum harus memanfaatkan sumber-sumber sejarah primer dan sekunder. Nah, ada sejarah primer, ada sejarah sekunder. Primer itu adalah yang berasal dari pelaku sejarahnya langsung. Sekunder itu pendukung. Jadi kalau misalnya tahunnya itu mendekati, misalnya terjadi tahun 1700, sumber primernya itu ditulis tahun 1750, sedangkan sumber sekundernya baru ditulis 1800. Ya sumber primernya itu adalah 1750. Bisa jadi barangnya, tempatnya, fotonya. Makanya kalau kalian misalnya ada kapel, tiba-tiba mau direhab, kalian dokumentasikan dulu. Jangan dibongkar dulu. Divideokan, kemudian dipoto, ya kan? Foto-foto lama kalau mau dihancurkan didigitalisasi, mungkin udah ini ya. Supaya itu menjadi benda primer gitu. Nah, makanya lengkap di gereja Katolik tuh. Ya. Misalnya dia dibaptis kapan? Ini terjadi misalnya suatu peristiwa di mana seorang ibu, ini di Eropa ya, dia ngaku dia adalah anak korban Holocaust. Holocaust itu pembantaian orang-orang Yahudi. Padahal dia Katolik. Rupanya dia itu bapaknya itu pengkhianat negara, tidak dihapus. Jadi dia itu mau mencari sensasi dan dapat duit. Diteliti, cukup lama penelitiannya, dicari surat baptisnya, dapat di suatu gereja, saya lupa tuh. Itu film dokumenter yang luar biasa. Dicari nih, rupanya dia nggak ada ngarang karena dia tidak terima bapaknya dibilang pengkhianat. Dia memang orang Katolik, bukan orang Yahudi, ya kan? Nah, jadi dia itu bapaknya itu menjual senjata kepada lawan musuh dan dianggap sebagai pengkhianat negara. Oh, kalau di Eropa dicatat, ya. Makanya jangan katakan sejarah itu, ya, buku baptis itu bisa jadi catatan sejarah yang otentik, sumber primer, bahwa dia tuh bohong, ya. Kalau saya cerita kakek saya enggak bohong-bohong, diceritakan bapak saya, sumber primernya bapak saya, ya kan, pelakunya kakek saya, ya kan, nah, itu sejarah. Jadi tidak bisa gitu main-main dengan sejarah, ya kan? Orang ngomong nih, oh kalau tidak kakekku ini tidak diri gereja sini, benar sikit. Tanya sebelah sana, oh kalau tidak bapak saya tidak berdiri, oh mana yang betul nih, ya kan? Jadi dicek lagi, ya. Semua yang ngaku bapaknya yang dirikan gereja itu. Kalau tidak kita nih nak, tidak ada Katolik sini, wah hebat juga ya, ya kan? Ya bolehlah sebagai pemasukan informasi tambahan ya. Nah itu nanti kalau kalian mengangkat yang namanya makalah, ya. Mengapa harus diangkat? Karena kalianlah, ya, yang menjadi penulis sejarahnya. Akhirnya dalam memperhatikan prinsip-prinsip dasar ini, kurikulum sejarah gereja Indonesia dapat dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran gereja dalam sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia. Mengapa saya mengajukan kalian mengangkat sejarah gereja lokal kalian? Kalian bisa jadi itu menjadi tulisan kalian yang otentik. Dan itu menjadi sumber referensi. Karena kalian tidak akan bisa mengangkat sejarah gereja sesuatu itu tanpa kalian tulis dulu. Kalian bisa menjadi, ya, bukti primer atau bukti sekunder.
Primer itu dia utama, sekunder pendukung. Ya kan? Ketika kita tanya dengan pastor misalnya, "Pastor, betulkah bapak saya dirikan gereja tuh?" Kata pastor, "Oh iya betul." Ya kan? Ini catatannya deh. Oh, bukti primernya ada. Bukti sekunder itu misalnya cerita dari kampung sebelah. Bapak itu tuh dulu memang dia tuh. Itu bukti sekunder namanya. Jelas ya? Tapi kalau bapak yang ada-ada karena ingin terkenal, ya akhirnya ngarang-ngarang kan. Baik, itu dasar konstruksi kurikulumnya. Sekarang kita masuk ke rencana instruksionalnya. Ya, jadi kali ini nih saya tidak mau main-main dengan mata kuliah sejarah. Kita mulai di situ. Waktunya kira-kira belum habis ya? Berapa menit lagi? Boleh. Kalau yang mau ke WC langsung aja ya. Ya kan? Kalau enggak boleh nanti sesat susah. Ya kasih begini saja ya. Nah, mata kuliah ini yang pertama memahami perkembangan dan peran gereja dalam sejarah Indonesia. Itu tujuan umumnya. Ya. Jadi diharapkan kalian para mahasiswa itu memahami perkembangan dan peran gereja dalam sejarah Indonesia. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan gereja di Indonesia. Apa tuh faktor-faktornya? Ya, kalau misalnya kalian nanti membuat suatu tinjauan analisis, membuat misalnya karya tulis ilmiah, KTI, ya kan? Kalian harus mengidentifikasi itu. Kemudian menganalisis dampak sosial, budaya, dan politik gereja dalam masyarakat Indonesia. Saya ada suatu tulisan yang ditulis oleh mahasiswa, ya, mahasiswa KJJ itu, misalnya dia menulis itu, pengaruh budaya besamsam pada pantang dan puasa kalau tidak salah. Ya kan? Tahu budaya besamsam dah? Apa tuh? Ya kan? Kan bahasa tiap daerah. Kan bagus tuh. Ya. Ada tulisannya saya. Ya. Jadi saya disuruh, ya kan? Tulisan itu dibakar aja, kata istri saya. Jangan. Saya belum digitalisasi. Saya pertahankan tulisan itu. Paling yang udah kena makan rayap saya buang. Ya, itu ditulis waktu itu. Ya. Kemudian kita belajar nanti semester penuhnya 14 minggu ya. Artinya 14 pertemuan. Ya. Standarnya kalau tidak salah ya. Betul ya? Kemudian metode pembelajaran kita adalah kuliah interaktif. Silakan nanti ada yang bertanya, ada yang mau bertanya, silakan. Kemudian diskusi kelompok. Nanti di semester ini saya akan bagi, karena jumlah yang mengambil itu sudah saya lihat 44 orang. Saya bagi itu 11 kelompok. Ya. Jadi kerja kelompok itu wajib. Mengapa wajib? Karena akan membangun yang namanya sistem sel, kelompok sel yang mampu untuk memotivasi. Kalau saya dulu buat sistem selnya di gereja, akhirnya kami memotivasi kawan tuh untuk selesai kuliah. Ya kan? Jadi ada ya seorang cewek nih bilang kami bodoh. Lalu akhirnya kami menulis gelar kami di sekretariat Mudika tuh atau OMK sekarang, gelar kami tuh. Akhirnya selesai semua. Itu motivasi. Ya. Jadi nanti kalian lihat saja, saya acak saja di situ ya. Saya gabung semester 2, semester 4 supaya saling berinteraksi. Kemudian analisis teks dan dokumen sejarah. Jadi nanti ada analisis teks ya. Untuk teks yang pertama yang dianalisis itu nanti ya, kalian akan mencari dokumen sejarahnya. Ya kalau kalian dapat di internet syukur-syukur. Kemudian penugasan, penelitian dan presentasi. Karena kita tidak mungkin presentasi di kelas, saya presentasinya minta di YouTube. Ya kan? Karena akan ya mudah kok. Selfie ya kan. Kuliah ini juga saya YouTube kan kok, ada nanti kalian cari di YouTube saya tuh ya. Ya. Jadi nanti itu dipresentasikan di YouTube. Ya. Kemudian ya, ada kunjungan lapangan jika memungkinkan. Nah, kunjungan lapangan itu kalian video call saja lah dengan orang di kampung kalian tuh kan begitu. Oh ya kan, sekarang bagaimana kalau kalian mau kunjungan lapangan, waktunya enggak capai kan begitu. Kunjungan lapangan itu penting.
Ya kan? Minta adiknya, tolong kau videokan dulu tuh gereja tuh. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Maksud saya jangan bohong-bohong. Masa ngangkat gereja misalnya lain pula. Ya kan? Kampungnya di mana? Kalau kampungnya tidak ada gereja, kan bisa ada kampung sebelah kali ya. Atau stasinya gitu kan. Atau parokinya kan. Tapi paroki terlalu luas lah. Ya. Kalau kalian buat makalah paroki kan terlalu luas. Nanti sumbernya kalian harus cari. Ya kan? Hah? Ya di paroki lah. Ya kan? Kalau yang di kota ini nyaman kan, kalian tinggal videokan untuk kunjungan lapangan. Ya. Mau video sendiri. Ya inilah gereja saya. Ya kan? Saya dibaptis di sini. Ya, kalian buat durasi lah di situ. Kalau misalnya baptisnya tempat beda, Hah? gereja yang beda, Apanya? misalnya saya sekarang kan gerejanya beda sama tempat gereja. Oh, tempat baptis. Enggak perlu lah kamu bilang. Kamu ya, saya umat paroki ini. Kan enggak bisa. Yang bukan sejarah kamu ngada-ngada ya beda lah. Nah, itu bukan sejarah namanya. Ya, pertemuan 1 sampai 2 pendahuluan. Makanya masih ada pengantar mengenai topik, tujuan dan struktur mata kuliah, konsep dasar sejarah Gereja Indonesia, pembahasan metodologi sejarah. Nanti ada saya kirimkan ke grup. Ya. Kemudian pertemuan 3-4 konteks sejarah Indonesia, periode kolonial di Indonesia dan masuknya agama Kristen, pengaruh kolonialisme terhadap perkembangan gereja. Pertemuan 5 sampai 6 periode awal gereja di Indonesia, pendahuluan tentang misi Kristen di Indonesia, peran misionaris dan pendeta dalam penyebaran agama Kristen. Kemudian pertemuan 7-8 periode kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, kontribusi gereja dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tantangan dan kontribusi gereja dalam masa-masa pasca kemerdekaan. Selanjutnya pertemuan 9-10 gereja dalam konteks sosial dan kultural, peran gereja dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian interaksi antara gereja dan budaya lokal di Indonesia. Kemudian yang pertemuan ke-11 sampai 12 gereja dan politik ya. Silakan. Keterlibatan gereja dan politik Indonesia, hubungan antara gereja dan negara dalam konteks Indonesia. Kemudian pertemuan 13-14 tantangan dan peluang masa kini. Isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh gereja di Indonesia, peran gereja dalam menghadapi tantangan global dan lokal. Kemudian ini penilaiannya ya. Ada ujian tengah semester 30%, tugas individu dan kelompok 30%, presentasi proyek penelitian 20%, ujian akhir semester 20%. Ya, itu nanti saya combine ya. Tetap saya mengacu 10, 20, 30, 40. Tetapi combine nantinya. Nah, combine-nya di mana kalian akan tahu nanti di nilai akhirnya. Tapi ya, seperti saya kasih ke ilmu sosial dasar, mereka udah tahu combine-nya di mana nanti, ya. Kombinasi nilainya di mana. Makanya sebelum itu nanti saya akan sharekan nilainya. Kalau ada yang tidak puas, boleh komplain. Tapi biasanya udah mepet-mepet, ya payah ya. Kemudian, referensi. Ini secara umum ya. Ada Philip Yance, rumah di tepi sungai, House by the River. Ah, itu kalian cari nanti. Lalu Marjuki, gereja-gereja di Indonesia, Churches in Indonesia. Jan Sihar Aritonang, sejarah gereja Indonesia, History of the Church in Indonesia. Kemudian buku referensi lainnya tentang sejarah gereja di Indonesia. Jadi begini. Sejarah gereja Indonesia ini juga dipelajari oleh kawan-kawan kita yang Kristen Protestan juga, sama ya. Kemudian rencana ini dirancang untuk memungkinkan mahasiswa memahami secara mendalam perkembangan gereja di Indonesia, menganalisis dampaknya dalam masyarakat dan menghubungkannya dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Ya kan, ujung-ujungnya tetap ke arah politik juga kan, yang lebih luas maksudnya, bukan berpolitik praktis. Nah itu rencana instruksi, ya silakan, RI-nya ya. Sekarang saya masuk ke rencana perkuliahannya. Ya. Nah, tapi sebelumnya tujuan instruksionalnya dulu. Jadi kalau kalian nanti mengajar itu ada tujuan instruksionalnya ya. Nah, ini tujuannya. Tujuan instruksional dalam mempelajari sejarah gereja Indonesia dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pembelajarannya. Berikut beberapa tujuan instruksional yang umum dalam mempelajari sejarah gereja Indonesia. Nih, saya ambil yang umum saja supaya nanti kalian memahami mata kuliah ini. Ya, karena kita kalau 2 SKS itu kan berarti 2 SKS itu pertemuan 2 SKS, kemudian nanti belajarnya dalam 1 minggu 2 jam, ya kan, di rumah, mandiri, kemudian ada tugasnya. Jadi kalau saya hitung-hitung, kalau kalian ngambil 24 SKS ini kempor nih. Jadi hanya waktu untuk, saya udah ngitung tuh, hanya 3, dalam 1 minggu hanya 3 jam ya untuk hiburannya. Habis pergi ke gereja 2 jam, jadi 1 jamnya. Tapi kalau yang rajin main-main, ya hasilnya main-main lah.
Jadi, orang yang mengambil 24 SKS itu, kalau dia di sistem Amerika tidak mampu. Kalau dia 18 SKS, bayangkan 18 SKS, ya kan? Tugas itu kan berarti 18 jam. Ya kan? Kemudian belajar mandirinya 18 jam. Berapa tuh? Ya, 18 ditambah 18 jam 1 minggu. Kalikanlah 18 kali 3 berapa tuh? 24 kali 7 berapa? Kita kan tidur 8 jam. Itulah. Saya kasih tipsnya ya. Tapi kalau kalian itu mau dapat nilai A, tapi nyantai, ya kan? Waktu semester 1, dosen PA-nya udah ngarahkan lah kali ya. Udah paham lah ya cara belajarnya. Kalau kalian ngambil 18 SKS itu berarti 18 jam mengerjakan tugas, 18 jam kalian mandiri di situ. Boleh belajar baca buku literasi dan sebagainya. Itu 18 SKS. Ya. Tapi kalau akhirnya kalian mau ngisi dapat nilai A, ujung-ujung belajar full kartindeng apa segala kayak kawan saya dulu kan. Sistem kebut semalam. Waduh, ya kan. Mata terbelalak tuh bukan dia belajar, dia buat sistem KPAN semester. Jadi tulis di sini ya kan. Kecil-kecil. Ya kan? Ya, saya juga ikut termasuk pelakunya karena saya belajar dari kawan saya, hebat juga dia. Segini dia. Ini masih belajar, Bro, katanya. Rupanya buat APN ya. Wih. Ya kan? Tapi kalau kalian buat APN seperti itu, habislah moral kalian kan. Ya. Iyalah. Kan begitu. Ya. Jadi susah nanti. Jadi cara ngepek tuh ya ada yang pura-pura ke WC, Pak. WC, Pak. Ya kan rupanya buka buku. Ya. Jadi ya, ada yang vulgar kan, narik lembar jawaban kawannya kan. Katanya kan. Isi ya kan. Nggak ada pengawas ya kan. Kan ada pengawas yang cuek-cuek bebek gitu kan. Tapi saya yakin pengawas di sini enggak seperti itu ya. Ngeluh dia. Pak, ini soalnya banyak, Pak. Ya kan? Soal yang banyak itu tujuan adalah supaya kalian tak menyontek begitu kan. Kalau kalian soalnya sedikit, mudah menyontek. Kalau soalnya banyak, pasti kalian berpikir sendiri menjawabnya. Ya. Ngeluh dia dengan pengawas. Ya kan? Informasinya. Ya betul ya? Yang semester 1 ya. Ya kan banyak, Pak, soalnya, Pak. Masa di dalam tuh saya baca. Ya kan soalnya, Pak, banyak, Pak. Ya memang harus saya banyak. Kalau enggak banyak dia nyontek. Ya kan? Padahal soal itu adalah tujuannya, disitulah kita tahu bahwa kita sudah 25 soal. Ya. Dan soalnya pasti ada di buku. Ya. Kalau soalnya tidak ada di buku, ya salahkan saya ngajarnya itu. Tapi kalau kalian tidak baca, ya tidak bisa, kan gitu. Ya kan? Kalau open book, ya tidak ada soalnya di buku. Ngambang-ngambang gitu. Hah? Ya, mau apa? Hah? Kalau open book nanti, misalnya sejarah gereja ini payah ngambang nanti. Untuk ilmu sosial ya. Oke. Baik, kita memahami perkembangan gereja. Tujuan utama dari mempelajari sejarah gereja Indonesia adalah untuk memahami perkembangan dan evolusi gereja Kristen di Indonesia dari masa ke masa. Ini menyangkut pemahaman tentang bagaimana ajaran, praktik, dan struktur gerejawi perkembangan seiring waktu. Kedua, menghargai warisan gereja melalui pembelajaran sejarah gereja Indonesia. Tujuannya adalah untuk membantu siswa atau mahasiswa menghargai warisan spiritual, budaya, dan sosial gereja dalam konteks Indonesia ini, termasuk mengenali peran gereja dalam masyarakat, dalam pendidikan, pelayanan sosial, dan pembangunan nasional. Tadi udah dijelaskan di awal, saya ulang-ulang terus, ya, supaya pada pertemuan pertama ini paham tentang mata kuliah ini. Ketiga, memahami konteks budaya dan sosial budaya. Studi sejarah gereja Indonesia membantu siswa memahami konteks budaya, sosial, dan politik di mana gereja berkembang. Ini mencakup memahami tantangan dan peristiwa penting yang mempengaruhi gereja, ya, selama sejarah Indonesia.